Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Febri Awan Bahrudin selaku dosen dari pengantar ilmu politik. Dan perkenalkan, nama saya Rifki Dinoval dari mahasiswa PPKN 2024 dengan NIM 2286240002. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Dinasti Politik dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Kota Serang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya adalah fenomena dinasti politik di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dan Kota Serang, menjadi perhatian serius. Salah satu contohnya adalah dominasi keluarga Ratu Atut Chosia dalam pemerintahan daerah. Dinasti ini menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, lemahnya regenerasi dari partai politik, serta memperkuat patronase dan nepotisme. Akibatnya, kualitas demokrasi lokal menjadi terganggu. Kami mengidentifikasi 3 permasalahan utama. Pertama, menurunnya kualitas demokrasi karena lemahnya kompetensi politik. Kedua, kurangnya partisipasi politik masyarakat. Ketiga, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan maraknya nepotisme. Nah, sekarang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengukur kualitas demokrasi lokal di tengah dinasti politik. Yang kedua, sejauh mana dinasti politik menurunkan kualitas demokrasi di Kota Serang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penyalahgunaan kekuasaan terhadap demokrasi di Kota Serang. Selanjutnya, tujuan penelitian menganalisis cara mengukur kualitas demokrasi dalam konteks dinasti politik, menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Kota Serang, mengidentifikasi potensi dampak dari praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, teoritis, menambah wawasan dalam ilmu politik terkait dinasti politik lokal dan demokrasinya. Yang kedua adalah manfaat penelitian secara praktis, memberikan pemahaman kepada mahasiswa, masyarakat, dan instansi pemerintah tentang pengaruh dinasti politik serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 kajian teori. Kami menggunakan beberapa pendekatan teori untuk menganalisis topik ini. Yang pertama, teori dinasti politik. Dinasti politik adalah warisan kekuasaan dalam satu keluarga secara turun-temurun. Contoh model oktopusi dinasti adalah keluarga Atut yang jaringannya meluas ke berbagai posisi politik. Yang kedua, teori partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi indikator kualitas demokrasi. Di Banten, partisipasi yang rendah disebabkan oleh dominasi keluarga politik dan nilai-nilai patronase. Yang ketiga, teori nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dinasti politik seringkali membuka peluang nepotisme di mana posisi penting diberikan kepada anggota keluarga tanpa memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh keluarganya itu, sehingga memperbesar resiko korupsi. Keempat, teori kaderisasi dan regenerasi partai. Tidak adanya kaderisasi menyebabkan partai lebih memilih figur dari keluarga terkenal daripada membina pemimpin baru yang memiliki potensi dan juga kualitas yang bisa dijamin. Yang kelima, teori behavioral. Motivasi utama di balik dinasti politik adalah keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dan melindungi kepentingan pribadi atau keluarga melalui pengaruh jabatan. Selanjutnya adalah saya menjelaskan bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan memahami perspektif mahasiswa dan masyarakat tentang demokrasi dan terhadap dinasti politik di Kota Serang.
Selanjutnya, subjek utama penelitian. Subjek utama penelitian adalah mahasiswa dan masyarakat Kota Serang yang telah mengikuti pemilu 2024 karena mereka dianggap sebagai agen perubahan dan cukup kritis dalam menyikapi masalah dinasti politik yang ada di Kota Serang. Sekarang adalah data primer. Data primer diambil dari wawancara mendalam dengan mahasiswa dan masyarakat. Data sekunder diambil dari literatur terkait dinasti politik dan demokrasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Wawancara dengan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan, pengalaman, dan sikap terhadap dinasti politik dan partisipasi di politik 2024 tahun lalu. Teknik analisis data. Wawancara kali ini menggunakan analisis wacana untuk menafsirkan makna dalam ucapan responden dan membandingkan dengan teori dan literatur yang ada, sehingga ditemukan adanya pola dan tema terkait persepsi terhadap demokrasi dan kekuasaan dinasti politik ini. Terakhir, saya akan mengucapkan penutupnya. Ya, dengan demikian penelitian ini kami harap dapat mengungkap dampak nyata dari keberadaan dinasti politik di tingkat lokal, serta menyumbang pada upaya perbaikan sistem demokrasi agar lebih terbuka, adil, dan partisipatif, khususnya di Kota Serang. Demikian pemaparan proposal penelitian ini. Saya harap Bapak Febri Alwan Bahrudin menerima proposal penelitian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.